Shalom. Injil suci hari ini. Yohanes bab 8 ayat 1 sampai dengan 11 menceritakan konfrontasi antara Tuhan Yesus dan para ahli Taurat serta kaum Farisi dimulai ketika mereka datang membawa seorang perempuan berdosa. Sambil mengemukakan keputusan Taurat Musa tentang kasus yang jelas, yaitu pembunuhan dengan pelemparan batu bagi wanita yang kedapatan berbuat zina. Mereka meminta pendapat Tuhan Yesus tentang hal itu. Permintaan itu bermaksud untuk mencari bahan yang bisa dipakai untuk mempersalahkan Tuhan Yesus. Ketika mereka sudah tidak bisa diajak diskusi lagi, Tuhan Yesus memberi jawaban singkat dan jitu, yang meluputkannya dari jerat mereka. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Tuhan Yesus memberi jawaban yang mendukung keputusan hukum Taurat, namun menambahkan suatu syarat yang mencegah pelaksanaannya. Jawaban Tuhan Yesus itu membalikkan seluruh situasi mereka yang tadi datang untuk menghukum seorang perempuan yang sudah tak berdaya, dan ingin mencelakainya ini. Kini pergi meninggalkan keduanya, mulai dari yang tertua. Satu persatu orang-orang yang akan menjebak Tuhan Yesus dan menghukum perempuan yang berbuat zina itu pergi. Tidak ada yang tinggal. Ini menjadi pertanda bahwa tidak ada yang tidak berdosa yang kemudian mempunyai hak untuk menghukum orang berdosa. Tuhan Yesus tetap tinggal, namun Tuhan Yesus tidak menghukum perempuan tersebut. Tuhan Yesus memberikan pengampunan dan membiarkannya pergi dengan pesan, supaya tidak berbuat dosa lagi. Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kasih setia Tuhan tidak terbatas, meski manusia berdosa. Namun Tuhan suka kalau manusia berdosa bertobat, karena Tuhan bisa marah terhadap orang berdosa termasuk kita sendiri. Tuhan Yesus yang menampilkan sikap Bapa yang sebenarnya berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau." Sikap Tuhan Yesus sungguh lain dalam menghadapi orang berdosa. Dia mendengarkan, diam, membela dan mengampuni. Sikap ini sama sekali lain daripada gambaran orang. Tuhan Yesus mendengarkan gugatan dan dakwaan semua. Ia diam membungkuk, menulis di tanah. Ia tahu akan dosa yang cemar dan jijik, juga dosa yang ditutup kemunafikan, dosa yang diakui, dosa yang disembunyikan. Dosa si wanita yang berzina sudah dibuka, ditunjuk buruk dan hinanya, diterima dan diakui oleh si pelaku apa adanya. Ia malu dan menyesal di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mendengar tuduhan, melihat di hati pendosa yang menyesal. Ia juga melihat di hati orang yang sombong, tak mau mengakui dosanya sendiri. Bahaya jika orang yang munafik tidak mengakui dosa sedangkan si pendosa menyesal dibenarkan yang lain tidak. Janganlah berdosa lagi mulai sekarang. Sabda Tuhan Yesus sesudah pengampunan ini bukan hanya nasihat atau pesan. Sabda Tuhan Yesus itu merupakan kekuatan. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, aku senang dan bahagia karena Engkau menunjukkan jalan menuju keselamatan dengan mengampuni dosa kami. Jalan belas kasih dan kerahiman-Mu menjadi modal untuk berani bersimpuh di depan-Mu, mengakui dosa-dosaku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel.